Halo semua, selamat datang di Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Mari bersiap membedah lembaran fakta tentang sisi tergelap manusia yang kerap tertutup fatamorgana. Disinilah ruang diskusi kita, tempat berkumpulnya para pecinta true crime dari berbagai penjuru dunia. Sebelum tabir misteri berikutnya kita buka, pastikan tombol subscribe dan like sudah Anda raba, lalu tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar yang terbuka, serta bagikan video ini ke media sosial Anda sekarang juga. Mari kita selami kronologi kasus selengkapnya. Bagi seorang anak, jalan menuju sekolah seharusnya menjadi jalan menuju masa depan. Namun di sebuah pedalaman terpencil di Brazil, jalan setapak yang sunyi justru berubah menjadi panggung dari sebuah kekejian yang tak termaafkan. Ini adalah kisah tentang keluguan yang dirampas paksa, tentang mimpi seorang anak perempuan yang terkubur bersama kebiadaban manusia yang kehilangan nurani. Gadis kecil itu bernama Rayani Costa. Ia adalah putri dari pasangan petani sederhana, yaitu Sebastião dan Karsi. Mereka tinggal di kawasan pedalaman yang terisolasi, yaitu di kota Buenopolis, wilayah Minas Gerais di negara Brazil. Di saat tragedi itu terjadi, Hayani baru saja menginjak kelas 5 sekolah dasar. Hidupnya sedang tidak mudah. Awan mendung kesedihan masih menyelimuti hatinya setelah sang ibu meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak 8 bulan sebelumnya. Namun duka tidak membuat Rayani patah arang. Ia adalah anak yang sangat rajin dan menaruh harapan besar pada pendidikan. Hayani bercita-cita menjadi seorang dokter, sebuah mimpi mulia agar kelak ia bisa menyembuhkan orang lain dan juga membebaskan ayahnya dari jerat kerasnya di ladang yang menguras tenaga. Demi menggapai mimpi itu, setiap hari Rayani harus menempuh perjuangan fisik yang tidak ringan. Ia harus berjalan kaki menyelusuri jalan setapak panjang sekitar 1,5 kilometer, membelah pertanian yang maha luas. Jalanan itu berdebu pekat saat kemarau dan juga berubah menjadi kubangan lumpur yang pekat saat musim hujan. Ia harus melewati semak belukar yang sepi dan membuka 3 pintu gerbang kayu pembatas lahan milik orang yang berbeda. Hingga akhirnya tiba di titik jemput van sekolah. Dari titik itu, ia masih harus menempuh perjalanan darat sejauh 6 km lagi untuk sampai di kelasnya. Pagi itu jarum jam menunjukkan pukul 6 pagi. Sebastião membangunkan putri tercintanya. Hidangan sederhana berupa roti keju dan kopi hangat, sarapan kesukaan Rayani, sudah tersaji di meja. Setelah sarapan, dengan penuh kasih sayang, sang ayah menyiapkan bekal makanan untuk dibawa oleh anaknya. Semua tampak normal. Sebelum melangkah pergi, Rayani berpamitan kepada ayahnya. Dan di halaman depan, suara yang ceria memecah kesunyian pagi saat ia berteriak mengucapkan selamat pagi kepada neneknya, yang dimana ia tinggal tidak jauh dari situ. Itu adalah kali terakhir suara ceria Rayani terdengar di rumah itu. Setelah putrinya berangkat, Sebastião menyelesaikan tugas dapurnya, lalu ia pergi ke ladang. Sore hari pukul 2 sore, Sebastião pulang ke rumah. Biasanya jam seperti ini Rayani sudah menunggunya di rumah. Namun hari itu rumah begitu senyap dan tidak ada suara anaknya. Mulai merasa tidak tenang, Sebastião berjalan ke rumah mertuanya. Namun sang nenek mengatakan bahwa Rayani belum pulang dan juga belum menyapanya. Firasat buruk mulai menjalar. Sebastião bergegas menuju sekolah putrinya. Sesampainya di sana, Bibi Rayani yang membuka warung di depan sekolah membawa kabar mengejutkan bahwa hari itu ia tidak melihat Rayani turun dari mobil sekolah. Panik bergejolak di dada Sebastião. Ia berlari ke ruang guru demi memastikan keadaan. Hancur hati sang ayah saat guru kelas menginformasikan bahwa bangku Rayani hari itu dalam keadaan kosong. Rayani dinyatakan alfa. Sebastião langsung menghubungi sopir van sekolah yang biasa menjemput anaknya. Sang sopir menjelaskan bahwa pagi itu, Rayani memang tidak terlihat di titik berjemputan seperti biasanya. Mengira anak itu sedang sakit, sang sopir pun langsung melanjutkan perjalanan tanpa curiga. Sadar ada sesuatu yang mengerikan telah terjadi, Sebastião langsung lari ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anaknya.
Hari itu juga alarm bahaya berbunyi. Skala pencarian langsung digelar besar-besaran. Warga pedalaman Buenopolis yang mendengar kabar hilangnya Rayani langsung merapatkan barisan. Hubungan antar tetangga di wilayah itu sangat erat. Meski jarak antar rumah berjauhan, ikatan kemanusiaan mereka begitu kuat. Jika ada satu yang terluka, seluruh desa akan bergerak. Pemerintah mengerahkan segala daya. Helikopter menyisir dari udara, anjing pelacak dikerahkan di darat, dan puluhan relawan menyusuri area pedalaman yang sangat luas. Titik fokus pertama adalah jalan setapak sepanjang 1,5 kilometer yang biasa dilalui oleh Rayani. Sore itu, sebanyak 60 anggota polisi militer menjelajahi setiap jengkal semak belukar dan lengkuk jalan yang dilewati oleh korban. Hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rayani. Di tengah keputusasaan, seorang warga lokal melontarkan spekulasi. Di kawasan pertanian liar itu, warga beberapa kali melihat penampakan jaguar. Apakah mungkin gadis kecil yang malang itu diterkam oleh binatang buas? Mengapa berspekulasi pada hewan? Karena sepanjang sejarah desa itu, kejahatan manusia seperti penculikan atau pembunuhan belum pernah terjadi. Wilayah itu selalu aman hingga hari itu tiba. Luasnya medan membuat pencarian buntu selama hari itu. Hingga pada hari kedua, teka-teki itu terjawab dengan cara yang paling memilukan. 5 orang warga dari desa tetangga menemukan tubuh Rayani tergeletak di pinggir jalan yang sepi. Kondisinya teramat sangat mengenaskan. Rayani ditemukan masih mengenakan seragam sekolahnya, bahkan tas ranselnya masih melekat erat di punggungnya. Namun tubuh kecil itu dipenuhi luka lebam di sekujur tubuh. Yang paling membuat bulu kuduk merinding dan meremukkan hati siapapun yang melihatnya, bagian dada anak itu terkoyak terbuka dan organ dalamnya telah hilang dari tempatnya. Polisi segera mengamankan tempat kejadian perkara. Dari hasil olah visum tim penyidik, tabir kekejian mulai terkuak. Rayani adalah korban kejahatan seksual yang keji. Ditemukan juga bekas jeratan tali yang sangat erat di leher korban. Penyidik menyusun rekonstruksi awal. Diduga kuat Rayani disergap secara tiba-tiba saat ia berjalan di balik rerimbunan semak-semak. Pelaku melumpuhkannya terlebih dahulu dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali agar anak itu tidak bisa berteriak. Tim penyidik meyakini bahwa Rayani tidak dieksekusi di tempat jasadnya ditemukan. Pinggir jalan itu hanyalah tempat pembuangan. Mengingat jarak antara rute jalan kaki sekolah Rayani dengan lokasi penemuan mayat sangatlah jauh. Kemungkinan besar pelaku menggendong tubuh anak itu ke tempat tersembunyi untuk melampiaskan nafsu bejatnya terlebih dahulu, lalu pelaku membunuh korban. Sebelum akhirnya membuang jasad yang tak bernyawa itu ke pinggir jalan demi menghilangkan jejak. Binatang buas yang ditakuti warga ternyata kalah mengerikan dibanding sosok iblis yang berwujud manusia yang kini berkeliaran bebas di luar sana. Buenopolis adalah anomali di tengah kerasnya kehidupan Brasil. Wilayah terpencil ini hanya dihuni sekitar 9.000 jiwa. Selama lintas generasi, masyarakat tradisional di sana hidup bertani dan saling menjaga. Jangankan pembunuhan keji, kasus pencurian kecil pun hampir tak pernah tercatat dalam sejarah kolektif mereka. Kejahatan sadis yang dinilai sebagai penyakit kota besar tak akan pernah menyentuh tanah kedamaian mereka. Maka ketika kabar penemuan jasad Rayani dengan kondisi dada koyak tersebar, fondasi mental warga pedalaman itu seketika runtuh. Sebastião, sang ayah, ambruk. Ia kehilangan seluruh kekuatannya untuk sekedar berdiri, meratapi kenyataan bahwa putri kecilnya telah tiada dengan cara yang paling tidak manusiawi. Di tempat lain, guru sekolah Rayani juga langsung pingsan mendengar kabar berita tersebut. Komunitas itu terguncang hebat. Mereka syok karena menyadari bahwa iblis telah menyusup ke tengah-tengah tempat tinggal mereka. Hasil otopsi tim forensik kemudian menegaskan kenyataan pahit. Rayani diperkosa secara brutal dan penyebab utama kematiannya adalah asfiksia akibat cekikan yang sangat kuat di lehernya. 2 hari pasca penemuan jasad, sebuah titik terang muncul.
Polisi menerima laporan dari warga mengenai keberadaan seorang pria asing yang mendadak tinggal di area pedalaman tersebut. Pria misterius itu menumpang di rumah seorang wanita lokal yang bernama Sisera Saures. Tim penyidik langsung bergerak cepat menggerebek rumah Sisera. Namun pria yang dicari telah mengendus bahaya dan melarikan diri. Meski kehilangan buronan utama, polisi menemukan bukti krusial di dekat sana. Sepasang sepatu bot yang masih berlumuran darah segar sengaja disembunyikan di pinggiran sungai. Sepatu itu diduga kuat milik sang pria asing yang buronan itu. Sisera Saures langsung diamankan ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, Sisera mulai membuka suara, mengungkap sebuah tabir manipulasi yang telah berlangsung selama 2 tahun. Sisera adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan anak kecilnya dari hubungan sebelumnya. Karena kerasnya bertahan hidup seorang diri, 2 tahun yang lalu ia menjalin kasih dengan pria yang ia temui di sebuah toko di kota, tempat di mana ia bekerja. Pria itu mengaku berasal dari Salvador, namun ia menolak memberikan nama aslinya atau nama belakang keluarganya. Ia hanya meminta Sisera untuk memanggilnya dengan sebutan Adalto. Di mata Sisera, Adalto tampak seperti pria normal pada umumnya. Ia rajin, bekerja sebagai petani untuk membantu kebun milik Sisera dan sesekali menjadi buruh serabutan di ladang orang lain. Namun ada keanehan sejak awal. Saat pertama kali Sisera mengajaknya ke rumah di Buenopolis, pria itu menolak untuk pergi lagi dan langsung menetap di sana hidup bersama Sisera dan anak balitanya. Karena menganggap pria itu berperilaku baik, Sisera akhirnya menutup mata. Ia percaya begitu saja pada setiap kebohongan yang diucapkan oleh Adalto, termasuk alasan klasik bahwa seluruh dokumen identitasnya tertinggal di rumah saudaranya yang tinggal sangat jauh. Namun Adalto menyimpan sejuta kejanggalan. Ia melarang keras Sisera mengambil fotonya dalam bentuk apapun. Di mata tetangga, Adalto dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam, selalu menunduk dan mati-matian menghindari kontak mata atau pertemuan sosial. Kesaksian paling mengerikan justru datang dari anak kecil Sisera. Bocah itu bercerita, jika mereka sedang berjalan dan mendengar suara langkah orang lain dari arah berlawanan, Adalto akan langsung menariknya masuk ke dalam semak-semak yang rimbun untuk bersembunyi. Bahkan, setiap kali mendengar suara sirine polisi yang meraung dari kejauhan, pria itu akan langsung panik dan menyembunyikan diri di tempat yang paling gelap. Mendengar pola perilaku yang sangat mencurigakan ini, tim penyidik segera menyodorkan sebuah album berisi foto-foto buronan kriminal yang paling dicari. Jari Sisera gemetar menelusuri lembar demi lembar, hingga pandangannya terpaku pada satu pasang mata di dalam foto. Dengan wajah yang pucat, Sisera menunjuk foto itu dan berkata, "Ini kekasihku." Identitas asli sang pria misterius itu akhirnya terbongkar. Dia bukan Adalto si petani lokal. Pria berusia 42 tahun itu memiliki nama asli Jairo Lopez. Seorang penjahat kambuhan dengan rekam jejak kriminal yang teramat panjang dan berdarah. Jairo Lopez adalah monster nyata yang dicari di berbagai penjuru Brasil. Daftar kejahatannya sangat mengerikan. Ia pernah membunuh 2 orang dewasa namun berhasil meloloskan diri dari sergapan. Di wilayah Ilhabela, ia sempat memperkosa 2 anak kecil, tapi lagi-lagi berhasil lolos dari kepungan polisi. Sejak di tahun 2008, hidupnya adalah pelarian tanpa akhir, berpindah dari satu kota ke kota lain demi menghindar dari jeratan hukum. Pada tahun 2008 di kota Montes Claros, Jairo melakukan aksi perampokan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan sekaligus. Ia sempat kabur, namun beberapa bulan kemudian polisi berhasil meringkus dan menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Namun entah bagaimana caranya, kecerdikan licik Jairo membuatnya berhasil membobol penjara dan akhirnya melarikan diri dari sel. Dari pelariannya di Montes Claros itulah akhirnya Jairo Lopez menyusup masuk ke wilayah Minas Gerais. Ia menyamar, bekerja serabutan, hingga akhirnya 2 tahun kemudian ia menemukan mangsa baru untuk dijadikan tempat bersembunyi, yaitu Sisera Saures. Buenopolis yang tenang, yang dikira warga sebagai surga yang aman dari kejahatan kota besar, ternyata telah menyembunyikan seekor serigala berdarah dingin selama 2 tahun penuh.
dan gadis kecil yang bernama Rayani Costa harus membayar mahal ketidaktahuan desa itu dengan nyawanya. Setelah kedok Jairo Lopez terbongkar, serangkaian fakta mengerikan mulai terkuak dari ingatan orang-orang terdekat korban. Nenek Rayani teringat sebuah peristiwa yang terjadi tepat 1 minggu sebelum tragedi. Pagi itu saat Sebastian sedang berladang dan Rayani berada di dalam kamarnya, Jairo tiba-tiba mendatangi kediaman mereka. Dengan kedok mencari kerja, ia bertanya kepada sang nenek, apakah ada lahan yang perlu dicangkul. Namun sang nenek menolak karena mereka sedang tidak membutuhkan buruh tambahan. Tak menyerah, Jairo mulai memancing informasi tentang Sebastian. Ia berdalih mendengar kabar bahwa ayah Rayani itu membutuhkan pekerja di ladang. Karena Sebastian tidak ada hari itu di rumah, Jairo pun akhirnya pergi. Sore harinya, sang nenek menginformasikan hal itu kepada Sebastian. Jawaban Sebastian seketika memicu tanda tanya. Ia tidak pernah menjanjikan pekerjaan kepada siapapun. Saat itu mereka mengira itu hanyalah salah paham biasa. Namun bagi tim penyidik, ini adalah bukti krusial. Jairo Lopez sedang melakukan pemetaan target. Monster itu diduga kuat telah mengintai Rayani sejak lama. Ia mempelajari rute, menghitung waktu, dan juga menyadari sebuah celah fatal. Gadis kecil itu selalu berjalan sendirian sejauh 1,5 kilometer, menyusuri jalan setapak yang sunyi setiap hari dan juga sore. Bagi seorang predator berpengalaman seperti Jairo, jarak yang panjang itu adalah kesempatan emas yang sempurna. Hari di mana Rayani dinyatakan hilang, si Sera mengingat pasangannya itu terbangun sangat pagi, sekitar pukul 5 subuh. Jairo berpamitan dengan alasan mendapat panggilan kerja di ladang orang yang terletak sangat jauh. Di balik pamitannya yang tenang, Jairo melangkah dalam kegelapan subuh. Ia berjalan kaki sejauh 6 km demi memotong rute jalan setapak yang akan dilalui oleh korban menuju titik jemput sekolah. Di sanalah, di balik rimbunnya semak-semak, ia menunggu mangsanya lewat. Sekitar pukul 9 pagi, Jairo sudah kembali ke rumah si Sera. Kondisinya berantakan, pakaian dan sepatu botnya kotor penuh noda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung berjalan ke sungai di belakang rumah mereka untuk mencuci semua pakaian tersebut. Dan juga Jairo meletakkan sepatu bot itu di sana. Kini setelah polisi membeberkan siapa sebenarnya pria yang tidur di ranjangnya selama 2 tahun terakhir itu, si Sera jatuh syok. Jiwanya terguncang menyadari kenyataan pahit bahwa ia telah berbagi atap, bahkan mempercayakan anak balitanya kepada sesosok monster berdarah dingin yang paling dicari di negara Brasil. Jairo Lopez kembali menjadi bayangan. Mengejar buronan di Brasil adalah tantangan berat bagi kepolisian. Wilayah pedalaman yang mahal luas, dipenuhi perkebunan yang tak berujung, dan hutan belantara yang sangat pekat. Para penjahat kelas kakap jarang menggunakan transportasi umum untuk melewati area publik. Mereka bergerak bak hantu, menyusuri jalur tikus di pedalaman dari kota ke kota, atau menumpang truk-truk logistik yang membawa hasil bumi ke pinggiran kota. 1 minggu berlalu tanpa hasil, hingga takdir mempertemukan Jairo dengan sekelompok warga lokal. Sore itu, 5 orang penunggang kuda sedang melintasi jalur pedalaman yang terisolasi. Mata mereka menangkap sesuatu yang ganjil. Sesosok pria tertidur pulas di balik rerumputan liar yang sengaja disusun menyerupai tenda darurat. Menyadari gerak-gerik yang mencurigakan, salah satu penunggang kuda langsung menjauh demi mencari sinyal selular untuk menghubungi polisi. Sementara itu, 4 orang lainnya mengepung dan mengawasi dari dekat. Suara derap dan ringkikan kuda yang gelisah mengejutkan Jairo yang sedang tertidur lelap. Begitu membuka mata dan menyadari bahwa ia sedang dikepung, Jairo langsung melesat melarikan diri. Namun secepat apapun kaki manusia berlari, ia takkan bisa menandingi kecepatan kuda. Terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Salah satu penunggang kuda melepaskan tali lasso dan melemparkannya dengan akurat, dan berhasil menjerat tubuh Jairo hingga tersungkur ke tanah. Warga awalnya tidak tahu siapa pria yang mereka tangkap. Namun begitu mereka membuka topi dari wajahnya, mereka seketika mengenali wajah Jairo Lopez dari lembaran buronan yang viral.
Amarah warga segera meledak. Monster yang telah merenggut keluguan Rayani kini ada di depan mata mereka. Jairo dihajar massa tanpa ampun. Bahkan ia sempat terseret sejauh 200 meter oleh kuda yang mengikatnya saat sebelum polisi tiba. Kondisi Jairo sudah kritis dan bersimbah darah. Demi menjaga agar dalang pembunuhan ini tidak mati sebelum diadili, polisi segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Setelah kondisinya labil, Jairo Lopez dipindahkan ke penjara dengan pengamanan ketat di kota Belo Horizonte, sekitar 300 km dari tempat kejadian perkara. Di dalam ruang interogasi yang dingin, Jairo memberikan pengakuan yang membuat bulu kuduk para penyidik merinding. Ia berdalih bahwa niat awalnya hanyalah ingin menculik Rayani demi memeras uang tebusan dari Sebastian, karena pada saat itu ia sedang terdesak kebutuhan ekonomi. Namun di tengah jalan, Jairo mengaku ada hasrat gelap dan nafsu binatang yang tiba-tiba mendadak bergejolak di kepalanya dan tak mampu ia kendalikan. Saat ia mencoba memperkaos Rayani, gadis kecil itu melawan dengan sisa-sisa kekuatannya. Panik akan korban memberontak, Jairo menarik tali di leher korban terlalu keras hingga anak itu lemas dan kehilangan kesadaran. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, Jairo menyadari bahwa korban sudah berhenti bernafas. Dan disinilah bagian paling mengerikan dari kasus ini dimulai. Untuk memastikan bahwa Rayani benar-benar mati dan tidak akan bangun lagi, Jairo menggunakan pisau untuk merobek dada gadis kecil itu, lalu merenggut jantung dari rongganya. Hingga hari ini, Jairo menolak memberitahu di mana ia menyembunyikan jantung malang milik Rayani. Ia sengaja mempermainkan penyidik. Terkadang ia mengaku membuangnya di pinggir jalan. Di waktu lain ia menyebutkannya bahwa ia telah melemparkannya ke sungai. Dan di interogasi berikutnya ia mengklaim telah menguburnya di suatu tempat yang rahasia. Penyidik yang memeriksa tubuh Jairo mendapati sekujur kulitnya dipenuhi tato-tato simbolis yang ganjil. Muncul dugaan kuat di kalangan ahli forensik dan juga kepolisian bahwa tindakan keji mengambil jantung korban bukan sekedar untuk memastikan kematian, melainkan bagian dari sebuah ritual ilmu hitam, sekte gelap, atau bahkan tindakan kanibalisme. Sayangnya motif ritual ini tidak pernah bisa dipastikan secara hukum karena bungkamnya mulut sang pelaku. Pada tahun 2018, Jairo Lopez akhirnya dihadapkan pada meja peradilan. Ia didakwa atas rentetan pasal berat, pembunuhan berencana yang keji, pemerkosaan anak di bawah umur, serta pengrusakan dan penyembunyian mayat. Setelah persidangan yang melelahkan selama 9 jam, hakim tanpa ragu mengetuk palu keadilan. Jairo Lopez dijatuhi hukuman selama 36 tahun penjara mutlak. Meskipun hukuman puluhan tahun telah dijatuhkan, Buenopolis tidak akan pernah lagi sama seperti dulu. Jalan setapak yang dulunya riuh oleh langkah kaki anak-anak sekolah, kini menyimpan trauma yang sangat mendalam. Kasus ini menjadi peringatan pahit bahwa terkadang bahaya terbesar tidak datang dari taring binatang buas di dalam hutan, melainkan dari manusia yang kehilangan jiwanya dan berubah menjadi iblis yang nyata. Itulah akhir dari pembahasan kasus kita hari ini. Jika Anda menyukai konten narasi kriminal seperti ini, dukungan berupa like, komentar, dan share dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai jumpa di pengungkapan kasus berikutnya.